Oke, halo semuanya, perkenalkan kami kelompok PANG, Pemuda Urakan Namun Kreatif. Di sini kami akan menjelaskan sedikit keluh kesah kami dan juga akan mencoba mencari orang untuk mendemokan game kami ya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya, nama saya Rafael Romilo Gibran. Lalu selanjutnya ada rekan saya, Saya Abid boleh? Garza Indonesia Oke. dan Lalu selanjutnya siapa yang mau memperkenalkan diri lagi? Saya Nova Kabani. Oke. Saya Gading Kelana Putra. Oke. Nah, pertama-tama kami ingin menceritakan beberapa keluh kesah kami mungkin ya, teman-teman. Kira-kira uh, berapa lama sih kita waktu bikin game ini? Minggu Ada sekitar 2 minggu atau 3 minggu kali ya? empat empat satu Semalam. bulan sebulan Semalam, semalam ya semalam. semalam kita semalam Ya, sekitar segitulah ya. sebulan lah. Terus, kalian selama proses pembuatan game ini kira-kira ada kesulitan nggak sih? nggak ada Nggak ada ya? nggak ada simple Nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke, kalau menurut gue sih ada sedikit sih. Mungkin dari segi bug-nya itu, Cok. Iya, Kita ngefix bugnya itu yang susah sih. Kayak kemarin, apalagi di device gue kurang optimize, yang ternyata masalahnya belum di clear cache-nya. iya. Gitu sih. Jadi development-nya jadi lama. Emang debugnya doang sih kayaknya bikin errornya itu Nah, bikin lama. Kalau kalau gue karena gue bagian bikin aset, mungkin yang bikin lama itu nyari aset yang gratisan ya. Karena kan kita ini ini tugas iya gratisan benar. juga kan. Sama sih. Tapi Iya, karena iya. seperti biasa gue ini berotak senku, jadi gue bikin sendiri aja lah. Kelas. Oh ya, terus ini kita kan dengan hasil yang seperti ini kayaknya nyaris gak mungkin kalau kita tidak dibantu oleh teman kita ya, yaitu AI. Nah, kalian sendiri waktu pas Bener. bikin game ini gimana penggunaan AI-nya? Kalau gue sendiri, gue pakai Copilot extension di VS Code ya, itu gue pakai buat completion code gue karena itu ribuan line ya kodenya, jadi gue otomatis perlu autocomplete karena nggak mungkin gue ngetik sendiri, tangan gue mungkin bisa gempor. Ya mungkin tangan gue udah mulai berkurang 90% ya dari mengetik. Kalau dari kalian sendiri gimana penggunaan AI ya? Duluan Bet. Oke, kalau menurut saya sih pas awal-awal itu kan karena lainnya tidak terlalu banyak, saya menggunakan Grok. Nah, Grok ini ya tentu saja semuanya ditulis ulang walaupun ketika saya hanya meminta nambahkan fungsi, tapi dia akan bikin ulang tanpa berubah satu kode pun. Namun ketika udah kayak akhir-akhir itu kan ada seingat saya itu ada mendekati 5.000 line ya. Nggak mungkin dong Copilot nggak bisa. Nah, Iya, Copilot juga udah mabok. Terus saya dikasih ide oleh Rafael. Itu menggunakan AI kursor. Ternyata cukup baik gitu. Dan itu sangat membantu saya untuk mengurangi stres dalam mengerjakan status pada di game ini. Ya, Oh, oke, boleh Nopal. sama ya. Saya mau pakai atau gue pakai kursor buat itu apa namanya? Buat ngoding tapi idenya pasti kita pakai ide sendiri ya. Namun ya dengan ribuan lain, dengan tiba-tiba ada bug gitu, ya, ya kalau dicari satu-satu ya capek sih. iya Ya sih. gitu kan. Dari Gading gimana? Pakai asetnya ada yang pakai AI? Kalau saya karena saya bekerja di bidang kreatif ya, membuat aset-aset, saya menggunakan AI hanya 5% aja sih kayaknya untuk mencari tema mungkin. Selebihnya saya bikin sendiri. Oke. Anti Ada AI ya, Bang? Saya bijak bukan anti AI. Oh, oke, Oke. terima kasih.
Keren. Iya. Kalau boleh tahu pakai software apa sih Mas Gading waktu bikin asetnya? Oh, saya untuk membuat aset itu pakai dua. Yang membuat map itu saya pakai Tiled namanya, TILED. Kalau membuat aset-aset untuk sprite dan lain-lainnya itu saya membuatnya menggunakan iSprite namanya. Oke, menarik. Mungkin teman-teman yang menonton video ini nanti masih belum familiar ya dengan software apa itu. Iya. Kalian boleh cari aja. Iya. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira nih guys, kalian ada pelajaran yang kalian ambil nggak sih dari kerja kelompok ini? Kalau dari gua sih, kalau gua pribadi, gua belajar banyak ya, kayak ternyata JavaScript tuh tidak sebagus itu karena jelek banget buat CPU. Kalau kita ngeran program, CPU-nya bisa spiking. Terus Setuju. juga eh ternyata bikin pakai React lebih gampang dibanding JavaScript biasa ya, karena import-import komponennya lebih mudah gitu. Jadi development-nya lebih cepat dibanding waktu UTS kemarin. Mungkin dari Abid ada pelajaran lain yang dipetik? Eh, sebenarnya dari apa yang kita lakukan pada kelompok ini itu adalah yang penting kita wajib bertanya ya, karena ketika kita nggak tahu apa-apa ya, kayak misalkan kita mau mengerjakan sesuatu gitu kan, kita asal ngerjain nih. Nah itu kan nggak ada koordinasi gitu. makanya makanya kita kita tanya dulu gimana kok statusnya ini kemudian gimana, kayak pengurangannya tuh mau kayak gimana. Kayak intinya sih lebih baik bertanya lah, belajar dari saya. Oke, dari gue sendiri paling ya belajar buat ngejar deadline, usahakan nggak itu mepet-mepet. Terus habis itu buat dalam sistem programnya ya belajar untuk bisa misahin function-function agar tidak numpuk dalam satu file. Dan ya terakhir ya kerjasama kelompok sih, itu aja. Dari Mas Gading. Dari saya sih, pelajaran yang bisa saya ambil itu sering-sering bersyukur sih, karena saya memilih kelompok yang terbaik dari yang terbaik. Karena kalau dilihat dari kelompok-kelompok lain, ya begitulah, semua harus disyukuri. Begitu sih yang saya dapetin. Itu ya. Oke, boleh, baik. Boleh. Boleh. Nah, langsung kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Eh, Kira-kira gimana sih menurut kalian ini kerjasama kita bisa terbangun tuh dari segi apa gitu dan dari pengalaman apa dari selama development ini? Mulai dari gua mungkin gua merasa apa ya sebutannya, solidaritas kita tuh makin terbentuk eh, karena makin banyak diskusi, terus juga kayak katanya enak gitu mempercayakan tanggung jawab ke orang lain. Contohnya waktu pas itu gue minta Abid bikin tutorial, gue minta Gading bikin aset-aset. Itu gue rasa itu sih yang ngebuat gue lebih solid ya selama kerja kelompok ini dengan kalian. Oh dan juga mungkin eh, waktu Hamin satu deadline. Nah itu yang makin bikin solid ya karena gue dan Nopal benar-benar keep in touch terus, nyari setiap berapa menit. Kayak dia nanya, progresnya udah gimana? Apakah bugnya udah di fix atau belum gitu sih. Mungkin selanjutnya Abid ada yang bisa diceritain. Mungkin ini lebih ke arah istilahnya itu adalah kita balas dari di UAS, karena kan kita tahu diri dong, UTS kita jelek ya, secara normal ya kita tahu bahwa harus ada yang diperbaiki nih pas di UAS. Makanya kan apapun yang kesalahan dari UTS tersebut kita perbaiki di UAS ini. Nah itu aja sih. Kalau dari gue sih
chemistry kita udah kebentuk semenjak dari dulu ya sebenarnya. Tapi buat kerjasama ini kan sebenarnya kita kayak udah sering kerjasama bareng. Tapi kita makin lama makin kebentuk, jadi ya hasilnya kayak sekarang. Jadi lebih baik, lebih ada progresnya lebih kelihatan lah. Kita jadi kayak gini, bisa bikin game. Ternyata kita bisa gini gitu. Gitu sih. Dari saya, karena benar yang tadi Abid bilang, kita karena di UTS itu nilainya bisa dibilang jelek, kita ingin membalas di UAS juga. Pokoknya intinya kita dari keterpurukan itu kita tetap bangkit, kita tetap mau berusaha dapat yang terbaik, memperbaiki kesalahan kita. Gitu. Oke. Selanjutnya nih, apa sih pengalaman atau cerita yang menurut lu pada paling berkesan selama kita kerja kelompok ini? Mungkin kalau dari gue dulu, yang paling berkesan tuh yang pertama yang pas UTS kita nginep di kosannya Nopal ya semalaman. Meskipun akhirnya gamenya full ngebug dan kayak begitu. Nah, waktu pas Hamid lain UAS ini sih, kayak tiba-tiba banyak banget bug yang muncul. Terus juga gue minta AI untuk ngebantu fix bugnya tapi malah ngebug. Banyak pop up quest yang hilang, progression-nya hilang, gitu sih. Kalau dari Bit gimana Bit? Oh, dari saya. Apa momen teringat pas UAS? Ya, betul, betul. Momen teringat di UAS PT ini tuh sebenarnya ya emang dari UTS saja itu udah keinget ya yang apa Mas Rafael itu katakan ya habis satu gitu kan. Mungkin pas UAS ini udah agak legaan karena waktu UTS itu kan habis satu kita nggak kepikiran untuk nitip akun dulu nih buat tolong kumpulin gitu. Nah pas UAS nih kayak tiba-tiba Nopal mengajukan untuk ini kalau kalian mau tidur aneh titipin akun aja dah gitu aneh kumpulin gitu kalau kalian mau tidur gitu. Mungkin itu improvement gitu kayak dari UTS yang bikin saya ingat. Mungkin itu saja dari saya. Lanjut ke Novel. Kalau dari gue pengalaman yang gak bisa dilupakan udah pasti UTS ya. Kalau diceritakan bisa panjang sih, sejam bisa sih. Tapi hal yang di UAS setelah UAS itu adalah kayak lebih ke momen kita jadi lebih baik sih. Kayak kita bisa improve dalam kayak nggak butuh bahkan waktu banyak sih buat ngerjain tugas-tugas kita. Itu sih. Jadi Kalau dari saya sih, waktu UAS itu momen berkesannya itu ya waktu nginap, terus waktu detik-detik kita sadar ternyata wah kita nih kebanyakan foya-foya, kebanyakan leye-leye. Oke, Itu betul juga sih. kan karena habis terus pas ternyata kita tahu wah nilai kita jelek nih gitu. Makanya pas di UAS tuh kita benar-benar langsung ngebenerin semua, ngerombak habis. Bahkan kita ganti game ya. Orang-orang itu kan UTS sama UAS-nya mereka satu tema. Sedangkan kita itu UTS sama UAS itu langsung beda game. Bener-bener semuanya beda, asetnya beda. Bener-bener mulai dari awal lagi. Kita ngejar ketertinggalan gitu sama kelompok lain gitu. Menurut saya yang keren itu dari kita. Ya, mungkin itu dari kelompok kami sih. Oke, Selanjutnya lanjut. mungkin saatnya kita showcase beberapa fitur yang bisa kami banggakan dari game kita ya. Oke, memulai sekarang. Nah, oke, sekarang waktunya kita jam ke showcase fitur-fitur yang kita banggain di game ya. Mungkin pertama fitur yang menurut gua paling bagus di game kita tuh ini, yaitu intronya ya. Karena kenapa? Menurut gua ini intronya nggak pakai video, tapi pakai CSS. Terus bisa bikin kayak intro Marvel gitu. Menurut gua itu wah banget sih. Unik sih. Selanjutnya ya main menu.
menurut gua ini estetikanya bagus ya, apalagi ada musiknya. Di sini juga apalagi musiknya bisa diatur volumenya dan juga elastis, Bos. Wah. Oke, selanjutnya nih ada credits Oke, ya, teman-teman. elastis. Credits di sini ini yang Bacain dong. Oke, di sini untuk credits pertama-tama ada untuk kami semua yaitu thank you Gading sudah membuat aset ya. Lalu juga Noval, Abid dan juga diri gua sendiri yang udah bantu ngoding. Lalu juga terima kasih untuk Allah Subhanahu wa taala dan Yesus Kristus karena telah telah memberi kita kelancaran dalam proyek ini. Lalu untuk Pak Wawo yang sudah mendukung kami eh, selalu berinovasi tiap midterm dan juga final termnya. Lanjut lalu di sini ada Choji ya karena Choji dari kelompok apa nama kelompok dia? Ingat nggak lupa? Ya pokoknya Ya kelompok pokoknya sebelah lah ya. iya mau kelompok sebelah. Intinya Karena gitu. dia sudah membantu kami membuat set Pawawo di karakternya. Lalu untuk di sini ada nama-nama pasangan kami ya. Lalu di sini, nah fitur yang kedua yang gue banggain dari game ini nih, guys, yaitu karakter selectionnya. Di sini gue nemu CSS-nya tuh dari IG, cok. Dan gue bangga sih, karena kayak keren aja gitu karakternya bisa pas di pop up ke atas, terus card-nya ngadep belakang. Oh ya, dari tadi gue terus ya ngasih tahu fitur kebanggaan. Mungkin yang lain bisa ngasih tahu fitur kebanggaan kalian apa di game ini? Nanti di in game. In game. Mungkin Abid gimana Abid di main menu ada nggak Abid? Main game dulu lah. Oke, kalau Gading juga in game ya. Oke, Iya. kita pakai karakter In-game Pak gitu Alex. aja. Ini nggak terlalu bangga sih gue, tapi menurut gue brilian. Gue kasih array isinya jokes buat loading screen. Nah, itu tadi ada fitur dialog ya. Nah, mau showcase game mungkin? Mungkin langsung ke mini game aja ya. Fitur yang Oke. saya banggakan itu. Oke, di sini ada fitur yang Noval banggakan. Apa itu Noval? Mini game yaitu blackjack ya. Oke, jadi Kalian bisa coba main dijelasin game Pal, ini. blackjack ini apa sih Pal? Boleh Kayak tolong kalian main dijelaskan? satu aja gitu loh. Masa kalian nggak pernah Oke. main blackjack? Jadi simpelnya adalah harus mempunyai 21 ya. Kalau melebihi 21 ya kalian artinya kalian kalah. Ya langsung mainin aja lah biar Oke. langsung jelas lah. Berapa sih mau Nah, berapa bisa contoh masukin di sini betnya. Pal. Ya, ini kita punya 12 dan Dila punya 3. Tanda kita masih harus targetnya 21. Jadi hit, tolong di hit ya. Oke, boleh. Lagi. Nah, bisa dilihat kita udah dapat 21, kita tinggal stand aja ya karena kita udah pasti menang. Nah, bisa dilihat kita menang ya. Gitu cara main Oke. blackjack. Oke, kalau boleh tahu terinspirasi dari apa Pal dalam pembuatan minigame ini? Balatro lah. Balatro. Ya, Oke, baik. nggak ada nyambungnya tapi ya itu ya. Dan lanjut kita ada game lagi, mini game lain. Oke. Minigame selanjutnya ini yaitu kebanggaan gua yaitu catur ya dan juga sabung ayam. Tapi mungkin gue pengen start dari catur dulu. Karena ini entah kenapa ide di kepala gue nyuruh gue bikin minigame catur hamin satu deadline dan gue ngabisin banyak waktu buat ini. Gue nyesel, tapi gue bangga. Di sini kita bisa masukin bet ya, seperti minigame kami yang lainnya. Kami punya fitur betting. Di sini kita bisa masukin jumlah koin yang pengen kita bet. Lalu kita bisa pilih difficulty yang nantinya bakal ngasih return sesuai dengan kesulitan, tingkat kesulitan. Contoh di sini kalau kita pakai yang easy tingkat kesulitannya, kita bakal dapat return 22 coins dari 15 bet. Yaitu 1,5-nya. Lalu untuk medium 2,5 potensial winning yang kita akan dapat 37 koin. Lalu yang terakhir dengan difficulty hard
maka bet kita akan dikali 5, yaitu 75 potential winningnya. Di sini bisa kita mainin ya. Berfungsi seperti catur biasa tentunya, musuh akan tetap jalan, segala macam. Lalu untuk durasi mungkin saya akan quit saja. Selanjutnya ada sabung ayam. Ini mini games juga, kita bisa bet di awal, tapi ini sistemnya randomize. Kita bisa pilih ayam yang kita mau. Contoh di sini saya pakai ayam namanya Nopal. Nanti dia akan bertarung. Mungkin cukup lama ya pertarungan Noval ini ya. Skip aja. Intinya kita Skip aja. dapat duit habis menang ini. Ya, duitnya nanti akan dikali 2 tiap betnya. Mungkin Abid, Gading atau Nopal boleh kasih tahu lagi fitur kebanggaan kalian apa di game ini? Bisa nanam ya. Kalau dari saya yang saya banggain itu bisa dilihat ya dari game ini, semua dari map, dari aset karakter. Kalau dari Abid gimana Abid? Fitur yang lu suka dari game ini apa? Itu saya yang ngebuat per pixel. Sorry tadi potong. Terima kasih. Abid, Bagus nih. apa yang mau dibanggakan lagi? Ada lagi nggak dibanggakan nih? Udah sih itu aja sih. Kalau dari Abid gimana Abid? Sebenarnya sih kalau dari saya ya itu kalau simpel aja kan saya hanya mengerjakan statistik dan penambahan bagaimana staffnya itu bekerja. Nah kan di situ ada cleanliness gitu, di tutorial udah diceritain itu bahwa kalau Anda kotor ya Anda mandinya di mana, di sungai dong. Nah coba boleh ke sungai Buat mandi ya. Kita ke sungai. Iya, Nah, di sini ada kopak. bisa mandi. Kenapa tuh mandinya di sungai, Bang? Ya, Boleh Abid tolong ya. dijelasin Bang Abid? karena Tolong Dari sini- dijelaskan kenapa mandinya di sungai. Iya, kenapa di sungai? karena pengalaman Kenapa? ketika pulang ya mandinya kan temanya masih jadul. Kenapa nggak kayak ambil air di sumur gitu, mandi buat mandi gitu kan ya kan ribet gitu kan. Karena di map ini ada sungai ya mandi pokoknya gitu aja. Kemudian kalau untuk stats ya memang ada beberapa untuk balance-nya saya Putra tolong base-nya jangan di kali jadi saya mikir ya udah jadi kayak gunakan waktu aja gitu. Mungkin itu aja saya bakalan. Oke. Selanjutnya mungkin gue mau jam ke fitur selanjutnya yang bisa gue banggain ya. Shopping. Yaitu di sini ada fitur yang namanya harvesting. Jadi di sini kita bisa bercocok tanam. Di sini kita bisa coba seeds-nya kita tanam di sini. Ini nanti harinya dia akan bertambah tumbuhannya. Kita lihat di hari selanjutnya dia tumbuh, sudah mulai tumbuh daunnya. Lalu di hari terakhir dia sudah full menjadi tanaman dewasa dan hasilnya bisa kita harvest. Makan, kasih tahu makan. Oke, di sini fitur juga bisa makan, nanti ada animasinya dia makan. Selanjutnya fitur yang bisa saya banggakan yaitu tidur, karena setelah tidur ini akan save game ya. Tapi hanya bisa jam 9 ya. Mungkin boleh kita coba. Ya, waktunya jam 9 atau lebih dari jam 12. Ini kita bisa tidur. Nanti akan ada animasi pop up tidur seperti ini. Nah, nantinya ini akan masuk ke save file ya. Kita bisa lihat di sini. Lalu kita ke Firestore database.
Dan ya ada save filenya di sini. Ini yang tadi kita buat. Ini adalah isi datanya di server Firebase. Sorry, saya masih awam dalam database. Nah, selanjutnya ini fitur terakhir yang sangat gue banggakan ya, karena ini dibikin sebagai tribute untuk anak-anak kelas dan juga untuk kelompok yang saya cintai ini, yaitu credit scene. Kita bisa jamur credit scene di sini. Nantinya akan ada animasi fade-in dan muncul musik. Oke, ini lama, jadi gue akan skip aja ya. Nah, oke, gitu sih semua fitur ya. Oh, mungkin sebagai tambahan, salah satu fitur yang gue banggain yaitu sistem save filenya. Karena gue masih kayak baru banget waktu bikin itu, jadi ya untung jadi. Oke, cut. Nah, oke, sekarang kita sudah bersama Mas siapa ini? Kalau boleh tahu namanya? Dengan Davi. Davi, oke. Ya. Sebelumnya Mas Davi sering main game nggak? Apa kesehariannya suka main game gitu atau jarang main game? Ya bisa dibilang kalau lagi ada free time sering lah main game. Oke. Oke, Mas, nih jadi di sini kami pengen Masnya nyobain game kami nih, judulnya The Forgotten Chronicle. Kita bikin Oke. game ini pakai teknologi bahasa pemrograman yaitu JavaScript dan juga HTML. Nah, sekarang Masnya kan udah ada di login page nih. Boleh lihat di login page-nya? Boleh. Sudah? Oke, sekarang Masnya tinggal masukin username dan password yang aku kirim tadi ya. Coba kirim ulang dong. Oh ya, boleh. Bentar ya, Mas. Lu tahu nggak sesuatu di mana keren banget pas ingat ya anak-anak gitu udah mati udah kayak ini Ya. Oke, ini bisa tolong pakai musik aja mungkin Mas biar lebih mantap pengalamannya ya. Gimana? Ini pencet biasa aja ya, Mas. Oke. Nggak ada musiknya. Nah, oke, di sini Langsung aja ya? Masnya bisa tolong explore mungkin dari masing-masing buttonnya nanti munculnya apa pop-up-nya. Oh, oke. Oke, Ini udah ini ada setting setting ya. Mas. Oke. Lalu bisa lihat kreditnya Oke. mungkin. Ini bisa diatur Oke. kredit ya. Oke. Kredit juga aman. Langsung Mas. aja ya. New game ya. Langsung aja. New game. Nah, di sini bisa pilih karakter. Oke, ini belum ke-load, mungkin tunggu sebentar, Mas. Eugennya mana Eugennya? Tunggu ya, asetnya mungkin lagi nge-load. Kendala jaringan mungkin. Oke. Udah muncul. Oke, udah muncul ya. Oke, di sini ada 3 opsi karakter, Mas. Masnya bisa pilih dari 3 opsi tersebut. Oke. Tadi berlima kan? Oke, Masnya bebas mau pilih yang mana? Oke, sini ada storyline-nya ya, Mas ya. Ini. Oh. Gak harus dipencet ya. Bisa di-skip kalau Masnya mau cepet. Pencet apa? Spasi atau apa? Itu di pojok kanan atas ada tombol skip button-nya, Mas. Oke.
Oke. Kalau mau advance dialog bisa diklik aja mas. Oke, sini ada tutorial ya mas. Seperti game pada umumnya geraknya pakai WASD. Oke. Nah, sini boleh dilihat mas quest pertamanya yang baru muncul tadi. Nah, House. interior house. Nah, ini rumahnya ya mas. Nah, belum keload ini asetnya. Ini boleh di skip aja. Boleh. Tuh. Oke, habis itu lihat questnya Village Elder. Silahkan keluarnya mas. Keluar di rumah di pintu yang tadi. Nah, Ini kan? nggak usah masuk lagi mas. Itu tunggu aja lagi loading mapnya. Oh, Karena kan dia download dulu ya. ya. Nah, oke. Bisa ke Ya, bawah. bagusnya. The Village Elder. Nah, Village Elder-nya yang gitu mas. Oke. Selanjutnya udah cukup mas. Skip aja. Resume. Resume. Oke, lanjut kiri keluar aja. Keluar. Nah, terus lihat questnya apa tadi? Oke, Message from shopnya ada di bawah mas. bawah. Iya. Nah, yang itu. Skip aja, boleh. Add file. Apa? Ini langsung buy aja. Pak, ini Tahu. tinggal dimakan ya baru dikasih kecap. Seeds ya tadi ya. Dia masakan kecap. Oke. Kecap mana nanti pas sudah setengah mateng itu. Berarti ini langsung kan? Salahnya coba biar juga ini. Oh iya, kemarin udah dikasih minyak apa? Ini filmnya di mana nih? Guysnya tadi ada yang di depan rumah itu mas. Oh ini. Mau masuk. Keluar aja. Nah itu build-nya. Terus Bisa diklik itu yang ada lambang cangkul. Lalu disiram. Nah, masnya bisa skip waktu buat tumbuhnya biar lebih cepat dengan tekan tombol T. tekan apa? T. Lalu ya langsung aja 24 jam mas. Nah langsung skip time aja. Tanggangannya dewasa juga, cowok. Oke langsung keluar cancel. Langsung pencet yang cancel mas. Nah itu langsung siram lagi. Lalu ulangi step yang sebelumnya. Skip time. Ini juga lagi. Skip time lagi. Skip time lagi. Skip time yang tadi yang tombol T. Oh, Waktunya 24 jam. Pakai plastik aja tadi. Oke, langsung skip time. Pakai tangan nih, di kalau tadi. Oke, langsung cancel lagi mas. Nah itu udah bisa di harvest ya. Langsung tekan yang tombol. Ya. Oke, advance saja. Masih load itu. ya. Oke, langsung masnya bisa jual di merchant yang tadi. Oke, selanjutnya ngomong sama blacksmith mas, dia ada di kiri. Di bawah. Nah itu yang itu. Oh.
Oke, Kan dia- selanjutnya rare ore-nya ada di atas mas, di dekat elder tadi mas. Atas ini. Iya, nah itu yang tadi, yang kiri. Oh ini. Iya. Set. Oke. Selanjutnya ini ada quest baru nih mas, bisa dilihat di questnya. Elvis. Sorry mas, itu mungkin ada sedikit bug. Quest selanjutnya harusnya masnya ke shop, ke merchant, Di mana ini? ke merchant yang tadi, merchant yang tadi mas. Langsung ke ini aja, shop aja. Ya, langsung ke shop aja. Oke. Terus Lalu masnya pencet buy dan beli meat 1 dan mushroomnya 2. meat 1, mushroom 2. Oke, Oke, sebelum kita lanjut storyline nih mas, kita mau ngejelasin ada beberapa fitur dari game kami, yaitu mini game. Boleh dicoba masnya ke rumah yang biru itu mas, di kiri. Masnya ke kiri. Ini Kiri. Masnya ke kiri, jalan ke kiri, Oh. jalan ke kiri. Nah, terus ke atas kanan. Kanan. Enggak. Bawah. Dekat atas merchant ke sini. dekat. Ke sini. Bukan. Kanan, Ini. atas. Itu yang di belakang gerobak itu, Mas. Yang warna atapnya biru. Oh, ini Ya, yang satunya. satunya. Oke, di sini ada mini games. Nah, ini ada pilihannya, Mas boleh coba yang mana? Sini bisa ngebet ya. Boleh masukin ngebet. betnya. Bagus. Oke. Oke. Boleh dicoba mini game yang lainnya juga mungkin, Mas. Ada blackjack, lalu juga ada catur. Pencet exit aja, lalu play games lagi. Ini juga bisa ngebet, Masnya bisa taruhan sesuai nominal yang Masnya mau. Oh, bisa. Oh ya, ya kurang ya. Uangnya kebanyakan. Oke. Caturnya berfungsi dengan normal, Mas? Atau gimana? Oke, mungkin untuk durasi bisa langsung quit aja sih, Mas. Nah, lanjutnya coba mini game yang satunya lagi, yaitu blackjack. Oke, sini masukkan lagi jumlah taruhannya, Mas. Ya, di sini bisa hit dan stand. Oke, udah bisa exit, Mas. Nah, sekarang lanjut. Masnya boleh balik ke rumahnya, boleh pulang ke rumahnya. Rumahnya yang tadi, Mas. Oke. Hutannya nggak bisa dilewatin ya? Oke, langsung tidur aja, Mas. Oh, sorry. Masak, Mas, bukan tidur, Mas. Sorry. Masnya bisa ke kompor itu yang ada di kanan. Ya. Pencet E coba, Mas. Nggak bisa. Waduh. Komennya. Sorry, Mas. Sepertinya ada sedikit bug ya. Boleh. Kalau gitu kita lanjut aja ke selanjutnya. Oh, itu udah ada, ini Mas. bisa nih. Fail. Oh, Masnya belum nanam kentang 2 ya tadi ya? Iya, belum. Tadi ke skip. Sorry, boleh tanam kentang lagi, Mas. 1. Beli seed-nya di ini, di merchant. Oh, beli seed dulu di shop yang tadi. Iya, betul. Seed-nya yang paling atas. Waduh, duitnya habis lagi, Mas.
Kalau gitu boleh langsung ke ending aja deh. Gimana? Masnya bisa ke istana itu tuh yang ada di pojok kanan atas, Mas. Bentar. Ini nggak bisa digerokin. WASD Nggak bisa. nggak bisa. Iya. Coba refresh aja Mas browsernya. Back dulu Mas. Ya, lalu refresh. Balik ke yang sebelumnya. Iya Pak. Pencet langsung yang tanda panah ke kanan aja Mas, yang di pojok kiri. Ya, itu boleh juga. Langsung. Tolong dari awal nggak apa-apa nih. Bisa Mas, bisa langsung. Lu nganggur nggak, Pe? Lu. Oke, langsung aja lanjut. Skip aja Mas. Nah, ini Masnya bisa langsung jalan aja ke kastilnya yang tadi. Yang pojok kanan, paling kanan. Kanan aja Mas. Kanan aja Mas. Nggak usah ngulang, langsung. Kanan lagi lewat pintu belakang. Oke, yang itu. Nah, ini bisa langsung ke atas. Ambil itu yang ada kertas-kertas itu. Boleh langsung di-examine. Oke, bisa langsung skip. Langsung klik aja Mas yang ini Mas. Jangan di-skip. Apa? Oke. Kenapa emang, Neo? Sedikitan? Oke. Nah, ini habis ini credit scene-nya bisa langsung di-skip Mas. Skip ya. Ya, skip aja boleh. Oke. Nah, ini gameplaynya udah selesai Mas. Sekarang boleh kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Boleh. Oke, jadi kesan pertama Mas setelah main game ini gimana Mas kira-kira? Kalau buat game ya udah lumayan bagus sih, cuman mungkin di bagian movement-nya bisa di-improve lagi ya. Bagian movement. Ya. Baik. Kalau dari segi user interface-nya kira-kira gimana Mas? Dari UI-nya seperti mungkin main menu, pause button, stats dan segala macamnya. Kalau buat interface-nya sendiri udah bagus sih, udah cukup bagus. Oke. Kalau dari storyline-nya kira-kira tadi Mas ada sedikit memperhatikan nggak? Storyline-nya sudah bagus atau belum kira-kira? Nah, kalau buat storyline ya tadi soalnya karena ada yang ke-skip, jadi kayak kurang perhatiin banget ya. Oke, baik. Nggak apa-apa Mas. Nah, boleh yang terakhir Masnya mungkin bisa kasih sedikit saran dan juga kritik bagi kami atau mungkin pujian atau terserah Masnya gimana? Mungkin pertama buat ini semuanya udah cukup bagus, buat gamenya bisa lebih ditingkatin lagi. Mungkin di bagian movement sama apa ya tadi, kalau ini sih kalau misal pengen masuk rumah ataupun keluar rumah itu slotnya bisa mungkin jadi lebih cepat lagi. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih Mas masukannya. Oke, sekian ya dari kelompok kami semuanya, terima kasih. Katfal. Oke, jadi tadi kita udah ajak beta tester untuk kami ya. Selanjutnya untuk penutup, untuk motivasi dan juga kata-kata untuk mahasiswa lain dari saya, jangan anti AI. Gunakan AI sebijak mungkin, tapi jangan terlalu bergantung dengan AI itu. Karena jika kita terlalu menggantungkan diri terhadap AI, kita tidak akan tumbuh dan
nggak ada ilmu yang kita serap dari perkuliahan ini. Mungkin selanjutnya dari Abid ada motivasi dan kata-kata untuk mahasiswa lain, Abid? Ya, jangan malu bertanya ketika kamu di kelompok yang superior, jangan malu bertanya karena itu hanya bisa mengurangi dirimu sendiri gitu. Itu dari saya. Dari gua jangan nanti AI, intinya itu, karena adalah seseorang lah. Jadi intinya jangan takut buat nanya dan selalu semangat karena ya ini lu kok jadi anak IT. Baik, Abid. Kalau dari gua jangan lupa bayar UKT. Soalnya kalau nggak bayar UKT nggak bisa belajar. Itu aja sih. Iya. Ya. Ini untuk kalian ya para mahasiswa-mahasiswa UMN, mungkin video ini bakal dilihat oleh angkatan 2025. Ya semangat ya guys ya, mungkin 5 tahun lagi kita udah nggak dapat kerjaan, jadi haha salah jurusan lu. Ya, syukurin. Oke, Ya, thank you semuanya. makasih. Makasih.